berjumpa kembali pada pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Di sini kita akan membicarakan materi persamaan kuadrat. Pada materi persamaan kuadrat ini kita akan tekankan pada menyelesaikan persamaan kuadrat itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Namun sebelumnya kita perlu tahu apa itu persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat dapat kita definisikan sebagai bentuk persamaan yang memiliki variabel pangkat 2. Bentuk umumnya dituliskan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contohnya kita ambil di sini yang pertama, 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0 dengan nilai a sama dengan 2, nilai b-nya 13, nilai c-nya 15. Kemudian yang kedua, di sini koefisien 1 tidak dituliskan, maka di sini bentuk x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6, nilai a-nya sama dengan 1, nilai b-nya 5, dan nilai c-nya sama dengan negatif 6 atau min 6. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kita lihat yang pertama. Di sini saya gunakan satu soal untuk 3 cara. Kita nanti lihat hasilnya apakah sama atau tidak. Untuk pemfaktoran, contohnya tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0. Kita tahu di sini nilai a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 13, c-nya sama dengan 15. Kemudian kita ambil a dengan c. Kita ambil a dikalikan c, a-nya 2, c-nya 15. Berarti a dikalikan c hasilnya 30. Maka kita cari bilangan faktor 30 yang jumlahnya sama dengan 13. Kita uraikan di sini. 30 ini 1 dengan 30, 2 dengan 15, 3 dengan 10, dan 5 dengan 6. Nah, kita ambil yang jumlahnya 13 yang mana? Ternyata 3 dengan 10. Kita masukkan ke sana. 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0. Tadi kita sudah mendapatkan di sini 3 dengan 10. Kita ambil dulu, karena di sini 2x kuadrat, maka di sini 2x dengan 2x. Masukkan bilangan yang ini, ditambah 3 ditambah 10. Kemudian kita bagi dengan 2. Kenapa kita bagi dengan 2? Karena di sini kita ambil 2x dan 2x, sehingga di sini kita bagi dengan 2. Adakah yang atas bisa kita bagi dengan 2? Kita lihat di sini ternyata 2x tambah 10 bisa kita bagi dengan 2, atau kita keluarkan. Bentuknya menjadi 2x ditambah 3 dikalikan 2 dikalikan x, 10 bagi 2 berapa? 5. Dibagi 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa sederhanakan di sini 2 dengan 2. Maka bentuknya menjadi 2x ditambah 3 dikalikan x ditambah 5 sama dengan 0. Perkalian 2 bilangan menghasilkan bilangan 0, berarti salah satu harus 0. Sehingga di sini yang pertama 2x ditambah 3 sama dengan 0, atau x ditambah 5 sama dengan 0. Untuk x satunya di sini 2x tambah 3 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 3, karena ini kita pindahkan, maka nilai x-nya sama dengan negatif 3/2. Atau x ditambah 5 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan negatif 5. Sehingga akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0 adalah
X1 nya sama dengan min 3/2 dan X2 nya sama dengan min 5 atau negatif 5. Itu kita ambil cara pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna, masih dengan soal yang sama, yaitu 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0. Di sini kita membagi dulu dengan bilangan 2. Kenapa kita bagi dengan bilangan 2? Karena koefisien atau nilai A-nya sama dengan 2, sehingga semua suku kita bagi dengan 2. Hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 13/2x ditambah 15/2 sama dengan 0. Kemudian yang ini kita pindahkan tandanya yang di sini positif atau plus menjadi kurang, sehingga bentuknya menjadi x kuadrat ditambah 13/2x sama dengan negatif atau min 15/2. Tuh. Kemudian langkah berikutnya kita ambil bilangan, nah setengah dari 13/2. Ini kita masukkan nanti untuk suku ketiga, x kuadrat ditambah 13/2x ditambah 1 kali 13 di sini 13, 2 kali 2 4, 13/4 sama dengan min 15/2. Nah ini ditambah 13/4, yang ini juga ditambah 13/4. Ini kuadrat, yang ini kuadrat. Kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat atau kuadrat sempurna, sehingga di sini ini sudah ada kuadrat sempurna. Kita ambil suku pertama dengan suku ketiga, x dan 13/4 dikuadratkan. Yang belakang gimana? Min 15/2 ditambah 13 kuadrat berapa? 169. 4 kuadrat berapa? 16. Ini ada penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Dijadikan per 16, berarti di sini menjadi 2 per 16 dikalikan 8 per 16, yang 15 kalikan 8 berarti 120 ditambah 169 per 16. Di sini x ditambah 13/4 dikuadratkan. Terus langkah berikutnya, x ditambah 13/4 dikuadratkan sama dengan min 120 ditambah 169, hasilnya 49/16. Sehingga di sini kalau kita hilangkan kuadratnya menjadi x ditambah 13/4 sama dengan akar kuadrat dari 49/16. Berapa angka 49/16? Sini x ditambah 13/4 maksud saya 13/4 sama dengan plus minus akar 49 sama dengan 7, akar kuadrat 16 sama dengan 4, plus minus 7/4. Sehingga kita ambil x1 nya ditambah 13/4 sama dengan, ini ada plus minus berarti 7/4. x1 sama dengan 7/4 dikurangi 13/4. x1 nya sama dengan min 6/4 atau min 3/2. Kemudian x2 nya berapa? x2 ditambah 13/4 sama dengan negatif 7/4. x2 sama dengan negatif 7/4 dikurangi 13/4. Min 7 min 13 berarti min 20/4. x2 sama dengan negatif 5. Itu
yang tadi hasilnya X1-nya negatif 3/2, X2-nya negatif 5. Sama di sini juga X1-nya min 3/2, X2-nya min 5. Itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC dituliskan dalam bentuk umum X1 dan X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita ambil persamaannya yang tadi, 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0, nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 13, dan C-nya sama dengan 15. Kita masukkan dalam rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan masing-masing komponennya. Min B-nya 13 ditambah plus minus akar B kuadrat, berarti 13 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya 2, C-nya 15 per 2 dikalikan 2. Min 13 plus minus akar 169 dikurangi 120 per 4 menjadi min 13 plus minus akar 49 per 4. Min 13 plus minus akar 49 7 per 4. Ini masih X1 dan 2. Sehingga kita ambil X1-nya min 13 ditambah 7 dibagi 4. X1-nya min 6 per 4 atau X1-nya sama dengan min 3 per 2. Kemudian X2-nya kurangi 7 per 4. Pinjam 13 pinjam 7, min 20 per 4. X2-nya sama dengan min 5. Ternyata hasilnya juga sama. X1-nya min 3/2, X2-nya min 5. Itu jadi satu persamaan diambil untuk 3 cara, ternyata hasilnya sama. Silahkan ambil metode yang paling mudah. Kalau menurut saya yang paling mudah singkat itu menggunakan pemfaktoran, tapi di sini tidak dilarang untuk menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Tuh. Demikian penjelasan singkat tentang akar-akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan putus asa untuk belajar karena tidak akan ada jalan ketika kita tidak berusaha. Tapi harus ingat, semua persoalan pasti ada jalan keluarnya selagi kita mau berusaha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.